warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Dini Setia Putri dari kelas 10 MIPA 2 nomor absen 11. Nah, kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi tumbukan. Nah, materi pertama yang akan kita pelajari yaitu ada tumbukan lenting sempurna, yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian, yang ketiga tumbukan bola dengan lantai, dan yang keempat tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, langsung aja yuk kita masuk ke materinya. Yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tumbukan lenting sempurna. Nah, dua buah benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika pada tumbukan tersebut tidak terjadi kehilangan energi kinetiknya. Nah, ciri dari tumbukan lenting sempurna yaitu setelah bertumbukan, keduanya memantul dengan arah yang berlawanan. Nah, mari kita lihat pada gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, yang A merupakan gambar sebelum bertumbukan. Nah, yang B ini merupakan gambar pada saat bertumbukan gitu ya. Nah, yang C merupakan gambar setelah bertumbukan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, setelah bertumbukan, keduanya akan memantul dengan arah yang berlawanan. Nah, yang satu ke kiri, yang satu ke kanan gitu ya. Nah, sehingga pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku hukum kekekalan energi kinetik, yaitu EK1 ditambah EK2 sama dengan EK1 aksen ditambah EK2 aksen. Nah, juga berlaku hukum kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, V-nya ini merupakan besaran vektor, yaitu besaran yang memiliki besar dan arah ya. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini, koefisien restitusinya yaitu E-nya sama dengan 1, di mana E-nya ini adalah V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1. Nah, ini merupakan cara mencari koefisien restitusi pada tumbukan lenting sempurna. Nah, yang kedua yaitu tentang tumbukan lenting sebagian. Nah, tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik ya, tetapi hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, koefisien restitusi pada tumbukan lenting sebagian ini yaitu E-nya antara 0 dengan 1. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu tumbukan bola dengan lantai. Nah, pada tumbukan bola dengan lantai ini misalnya benda 1 ini ya memantul dengan ketinggian H1, kemudian benda 2 memantul dengan ketinggian H2, maka cara mencari koefisien restitusi yaitu dengan cara mengakar H2 per H1. Nah, kemudian jika benda 3 memantul dengan ketinggian H3 dan benda 4 memantul dengan ketinggian H4 gitu ya, maka cara mencari koefisien restitusinya yaitu dengan mengakar H3 per H2. Nah, kalau benda 4 berarti dengan mengakar H4 per H3. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa cara mencari koefisien restitusi pada tumbukan bola dengan lantai yaitu dengan mengakar ketinggian setelah bertumbukan per ketinggian sebelum bertumbukan. Nah, makanya di sini H2 per H1, H3 per H2, H4 per H3, dan seterusnya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir yaitu tentang
tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini, setelah bertumbukan, mereka akan saling menyatu dan bergerak bersama gitu ya. Nah, kita lihat gambar berikut ini ya teman-teman. Nah, ini yang pertama, mereka akan saling mendekati antara satu sama lain. Nah, yang ini adalah gambar pada saat bertumbukannya gitu kan ya. Nah, yang gambar ketiga ini yaitu gambar setelah bertumbukan. Nah, setelah bertumbukan mereka akan saling menyatu. Nah, ini kan menyatu. Nah, dan akan bergerak bersama-sama. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik, tetapi hanya berlaku hukum kekekalan momentum saja. Nah, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, koefisien restitusi pada tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu E-nya sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, kita masuk ke contoh soalnya ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama. Ini merupakan contoh soal tentang tumbukan lenting sebagian. Ya. Sebuah bola bermassa 500 gram bergerak dengan kecepatan 10 meter per second dan mendekati bola lain bermassa 400 gram dengan kecepatan 12 meter per second yang juga bergerak mendekati bola tadi. Nah, jika setelah bertumbukan kecepatan bola pertama 6 meter per second, maka kelajuan kedua setelah tumbukan adalah, nah ini kita disuruh mencari kelajuan kedua setelah tumbukan, berarti mencari V2 aksennya ya. Nah ini sebelumnya kita ketahui dulu nih, ketahui M1-nya 500 gram sama dengan 0,5 kg ya. Nah, M2-nya 400 gram sama dengan 0,4 kg. Nah, V1-nya ini ya 10 meter per second. Nah, V2-nya ini kan 12 meter per second. Nah, ini bentar. V1 aksennya ini kan 6 meter per second. Nah, ditanya V2 aksennya berapa? Itu kan. Nah, kita disuruh mencari V2 aksen. Nah, karena tadi udah diketahui, udah ditanya juga. Nah, sekarang kita tinggal menjawabnya. Nah, cara mencari V2 aksennya yaitu dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Iya. Hukum kekekalan momentum yaitu apa? M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja gitu ya. Nah, M1-nya tadi berapa? 0,5 dikali V1-nya berapa tadi? 10 kan? Ditambah M2-nya 0,4 dikali 12 sama dengan 0,5 dikali V1 aksennya tadi berapa? 6 ya? 6 ditambah 0,4 dikali V2 aksen. Nah, ini sama ini jadinya 5 ya teman-teman. Ini jadinya min 4,8. Nah, sama dengan 3 ditambah 0,4 V2 aksen. Nah, gitu ya. Terus ini sama ini jadinya 0,2 sama dengan 3 ditambah 0,4 V2 aksen. Nah, ini 4-nya saya pindah ke sini ya. Jadi 0,4 V2 aksen sama dengan 0,2 dikurangi 3 ini ya. Terus 0,4 V2 aksen sama dengan minus 2,8. Terus V2 aksennya sama dengan
minus 2,8 per ini ya 0,4. Nah ini kita jadiin 4 gitu aja. Ini jadinya per 4 nih ya. Nolnya kita hilangin. Jadi jawabannya minus 7 meter per second. Nah, jadi besar kecepatan kedua setelah bertumbukan yaitu ini minus 7 meter per second. Nah, kenapa minus? Karena arahnya ke kiri, jadinya minus. Nah, ini merupakan contoh soal yang kedua. Ini juga masih di materi tentang tumbukan lenting sebagian. Ya. Sebutir peluru bermasa 40 gram ditembakkan ke dalam sebuah balok kayu bermasa 5 kg yang diam. Nah, jika peluru menancap ke dalam balok dan kecepatan balok berubah menjadi 30 cm per sekon, maka kecepatan awal peluru tersebut adalah, nah jadi kita disuruh mencari kecepatan awal peluru. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih, M1-nya sama dengan berapa ini? 40 gram. Kita jadikan kilogram menjadi 0,04 kilogram. M2-nya 5 kilogram. Nah, V1-nya yaitu, ini bukan V1 ya, maaf, ini V aksennya ya, 30 cm per sekon. Kita jadikan meter per sekon, yaitu 0,3 meter per sekon. Nah, V2-nya 0. Nah, ditanya V1, kecepatan awal ya kan? Nah, kita mencari V1 kecepatan awalnya. Nah, sebenarnya caranya sama ya teman-teman, dengan menggunakan hukum kekekalan momentum. Nah, tetapi karena tadi itu kecepatannya sama, maka persamaannya menjadi M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali, ditambah ini ya, ditambah M2 kurung dikali V aksen. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja ya, yang tadi M1-nya itu 0,04 dikali V1-nya tadi berapa? Gak ada ya, yang diketahui kan V1-nya ya tadi ya. Ya, M2-nya 5 dikali V2-nya 0. Oke, satunya 0,04 ditambah M2-nya 5 dikali V aksennya tadi berapa? 0,3 ya. Oke, jadi ini 0,04 V1 sama dengan 5,04 dikali 0,3 ya. Nah, 0,04 V1 sama dengan 1,512, iya kan benar? Iya. Terus V1-nya 1,512 per ini ya, 0,04-nya 04 itu ya. Nah, V1-nya sama dengan 37,8 meter per second. Nah, 37,8 meter per second ini bisa kita bulatkan ya menjadi 38 meter per second. Nah, ini. Nah, jadi kecepatan awal peluru tadi yaitu 38 meter per second. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga ya teman-teman. Nah, dua buah bola bermassa sama bergerak saling mendekati dengan kelajuan 10 meter per second dan 20 meter per second. Nah, jika kedua benda bertumbukan lenting sempurna, kelajuan masing-masing bola setelah tumbukan adalah,
Nah, ini merupakan contoh soal tumbukan lenting sempurna. Ya, nah kita disuruh mencari kelajuan masing-masing bola setelah tumbukan. Nah, sebelumnya kita gambar dulu ya teman-teman. Ini ada bola. Ini bola yang pertama ya. Ini yang kedua. Ini V1, ini V2. Maaf, ini V2. Nah, kita ketahui dulu nih. V1-nya sama dengan ini ya, 10 meter per second. Nah, V2-nya 20 meter per second. Nah, karena V2-nya ini arahnya ke kiri, jadi di sini ada tanda minnya. Nah, karena ini tumbukan lenting sempurna, maka E-nya sama dengan 1. Nah, ya. Oke, ini bisa kita cari menggunakan hukum kekekalan momentum, yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Nah, ini kita tinggal masukin aja gitu ya teman-teman. Oke, ini karena M-nya sama ditulis M aja. Ini V1-nya 10 ditambah M, V2-nya minus 20 ya. M1-nya M dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Oke. Nah, ini sama ini jadinya minus 10. Ini M-nya kita coret ya. Jadi tinggal V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, sekarang kita lanjut menggunakan rumus koefisien restitusi, yaitu rumusnya E sama dengan minus V2 aksen dikurangi V1 aksen per V2 dikurangi V1 ya. Ini 1 ya teman-teman. Oke, minus V2 aksen dikurangi V1 aksen per. Nah, tadi V2-nya berapa? 20 minus 20 kan ya. Nah, ini V1-nya 10. Oke, ini 1 ya. Minus V2 aksen dikurangi V1 aksen per. Nah, ini sama ini 30 min 30 ya. Nah, karena di sini min, maka menjadi plus gitu ya. Nah, ini 30 sama dengan V2 aksen dikurangi V1 aksen. Nah, sekarang kita lanjut mencari V2 aksennya. Oke, kita lanjut. Nah, tuh min 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, ini 30-nya kita kesiniin ya. 30 sama dengan minus V1 aksen ditambah V2 aksen. Nah, ini kita jumlahkan aja nih teman-teman. Kita jumlahkan ini sama ini jadinya 20 ya. Sama dengan ini dicoret aja nih. Coret. Tinggal 2 V2 aksen. Nah, ini dibagi ini berarti V2 aksennya sama dengan 10 meter per second. Nah, ini V2 aksennya udah ketemu ya. Sekarang kita mencari V1 aksennya. Nah, oh ya, mencari V1 aksennya kita eliminasi aja nih. Jadi, min 10 sama dengan V1 aksen ditambah V2 aksen. Min 10 sama dengan V1 aksen ditambah, ini tadi V2 aksennya 10 ya. Iya. Terus kita maaf, bukan seperti ini ya. Kita ini V1 aksen sama dengan, nah, ini kita pindah ruas ya. Karena kita dipindah ruas jadinya plus 20 meter per second. Nah, ini ketemu nih teman-teman. Jadi V1-nya yaitu 20 meter per second, V2 aksennya yaitu 10 meter per second. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang keempat ya teman-teman. Oke, bola bermasa 200 gram dilepaskan memantul pada lantai seperti gambar. Nah, jika pantulan kedua 1/4H, maka tentukan tinggi pantulan pertama. Nah, jadi ini gambarnya ya teman-teman.
Oke, jadi ada bola gitu ya, dipantulkan gitu. Setinggi 8 meter nih ya. Terus ini pantulan pertamanya, ini pantulan keduanya. Nah, pada kasus bola dengan lantai seperti ini, kita bisa menggunakan rumus E sama dengan akar H2 per H1 atau H3 per H2. Nah, sehingga H2 per H1 sama dengan H3 per H2. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu nih teman-teman. Oke, H1-nya sama dengan ini ya, 8 meter. Oke, H3-nya 1 per 4 dari H. Berarti berapa? 2 meter, iya. Nah, ditanya H2. Oke, nah sekarang kita tinggal masukin aja nih di sini nih. Berarti per H1-nya berapa? 8 sama dengan H3-nya 2 per H2. Oke. H2 kuadrat sama dengan 8 dikali 2. H2 kuadrat sama dengan 16. H2 sama dengan 4 meter per second. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini merupakan contoh soal yang terakhir ya teman-teman. Nah, sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 8 meter. Setelah menumbuk lantai, bola memantul dan mencapai ketinggian 5 meter. Hitunglah koefisien restitusi, pantulan, dan ketinggian setelah pantulan kedua. Ya, jadi ini merupakan gambarnya ya. Oke, ini juga seperti tadi gitu ya. Jadi ada bola dilepaskan gitu kan dari ketinggian ini 8 meter. Nah, ini pantulan yang pertama. Ketinggiannya 5 meter dan ini pantulan yang kedua. Nah, di sini kita disuruh mencari koefisien restitusi pantulan kedua. Oke, sebelumnya kita ketahui dulu ya. H1-nya sama dengan 8 meter. H2-nya ini ya 5 meter. Nah, ditanya H3-nya nih. Oke, kita menggunakan rumus koefisien restitusi, yaitu E sama dengan akar H2 per H1 atau akar H3 per H2. Nah, kita masukkan nih. H2-nya berapa? 5 per H1-nya 8 sama dengan H3-nya belum diketahui ya. H2-nya 5. Oke. Nah, setelah seperti ini, ini dikalikan silang gitu ya teman-teman. Jadi 25 per 8. Nah, hasilnya 3,125 meter. Nah, ketemu deh. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.